Indonesia, let's go! Gerbang tol Ngurah Rai. Jadi ini tol di atas laut. Terus semua orang yang ada di sini norak banget, pada berisik. Kita masuk ke Denpasar. Tuh, lihat bener-bener ngambang di laut. Dan motor boleh masuk ke dalam sini nih, lihat tuh. Pokoknya ini satu-satunya tol yang boleh masuk motor. Keren banget kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton video ini, yang harus kamu lakukan adalah jangan mengharapkan video ini memiliki editing yang luar biasa, visual yang luar biasa, di kualitas audio yang luar biasa. Ya ini video hanya berisi tentang opini gua tentang ya yang lagi ramai di FYP TikTok gue, karena banyak tiktokers yang punya follower yang banyak, istilahnya mereka top the mountain lah, dan seeker mereka tuh rame-rame pergi ke Labuan Bajo. Jadi langsung aja kali ya, check it out. Oke, ini adalah sebuah video bentuk keresahan gue terhadap FYP TikTok gue, karena banyak seleb TikTok kayak bodak TikTok, kayak siapa lagi tuh gue nggak tahu, mereka pergi liburan ke Labuan Bajo. Oke, gue tahu kalimat liburan itu adalah kerja bagi mereka. Mereka di endorse supaya mempromosikan entah Labuan Bajonya, entah apa namanya itu, yang beli tiket mereka, yang memfasilitasi akomodasi penginapan mereka. Yang jelas oke, mereka kerja dan gua dukung pekerjaan mereka itu. Yang pasti yang mereka lakukan itu adalah untuk mendongkrak ekonomi dan pariwisata Labuan Bajo supaya tetap bergerak di tengah masa pandemi kayak gini. Oke, kita semua harus dukung mereka untuk menggerakkan ekonomi dan pariwisata Labuan Bajo serta Bali ya, kalau nggak salah mereka juga di Bali. Akan tetapi ya mereka juga jangan lupa protokol kesehatan. Nah, soal protokol kesehatan, mereka dari rumah mereka ke Soekarno Hatta ketika sebelum terbang ke Labuan Bajo, mereka memang sudah melalui rapid test. Yes, that's right, betul, itu adalah tindakan yang sesuai yang direkomendasikan pemerintah. Ini ketika mereka nyampe ke Labuan Bajo mereka memang sudah rapid test dan kemungkinan itu dinyatakan negatif. Sorry, batuk. Dan juga sorry, batuk. Dan juga yang sebenarnya yang gua dan lo semua resah adalah lalu batuk, tenggorokan gua gatel. Yang apa gue dan semua resah adalah jadi negara mereka tidak mematuhi protokol kesehatan. Seperti mereka bilang mereka lewat di tol laut, mereka ngomong tanpa masker, mereka ngomong satu mobil itu isinya full. Seharusnya misalkan mobil Elf itu misalnya kapasitas mobil Elf itu 10 orang, seharusnya isi mobil Elf itu hanya 5 orang, misalnya satu driver, terus satu di belakang sebelah kiri driver, satu di belakang sebelah kiri driver, satu di belakang kiri, kayak gitu aja, kayak zigzag lah isinya 50% dari isi mobil F itu. Dan juga seharusnya ketika mereka membuka masker istilahnya mereka harus disclaimer lah di video mereka. Gue tahu itu cuma 50-60 detik isi video mereka, tetapi harus disclaimer, sorry nih gue kalau misalkan ngomong nggak buka masker suara gue nggak kedengeran, itu paling cuma berapa detik, 3 atau 4 detik lah. Setelah mereka disclaimer, barulah mereka ngomong. Dan juga yang sebenarnya mereka tidak bisa ngeles adalah satu mobil F itu diisi full orang. Satu mobil F itu full orang, seharusnya
satu isi mobil itu isinya hanya 50% dari kapasitas yang ada. Misalkan mobil itu kapasitasnya kan 10 orang, harusnya diisi hanya 5 orang sesuai dengan protokol kesehatan. Dan juga seharusnya mereka sebagai influencer, mereka menginformasikan kita terhadap bahaya COVID-19 dan protokol kesehatan. Kembali lagi ya, kita ke protokol kesehatan. Dan juga yang kalau kita ironis lagi, mereka itu ketika mereka masih istilahnya jumlah follower mereka masih sedikit, mereka memsosialisasikan TikTok versus COVID-19. Wah, gue suka banget saat itu. Nah, gue tahu mereka dari situ. Tapi akhirnya sekarang mereka adalah TikTok featuring COVID-19. Anjir, mabar, anjir, collab. Seakan-akan mereka kok berkolaborasi dengan COVID-19. Sebenarnya kalau itu tidak divideokan, menurut gue tuh nggak masalah ya. Yang jadi masalah tuh ada dua, mereka tidak mematuhi protokol kesehatan, mereka kayaknya tidak kena sanksi. Itu kenapa ya, Bapak dan Ibu aparat sekalian, mereka tidak kena sanksi? Banyak yang di TV, banyak yang di media sosial, Bapak dan Ibu, Mas Mbak di mobil sendiri mereka kena sanksi, sedangkan mereka benang-benang sudah marah mereka tidak kena sanksi. Oke sih, itu sih. Dan juga apa ya, seharusnya mereka itu menerima kritik dari kita inilah, para viewers TikTok. Karena kalau misalkan orang yang kena virus itu kan bukan hanya misalkan si A kena virus corona, yang merasakan sakitnya kan bukan hanya si A, tapi penularannya bisa secara cepat dalam waktu. Misalkan si A ketemu dengan si C, otomatis si C bisa ketularan. Dan juga begitu dalam mereka misalkan walaupun mereka dalam alasan misalnya dalam baju, mereka langsung hanya ke Kuta, dari Kuta mereka beberapa yang kemana-mana, habis itu mereka dari Kuta ke Denpasar, kemana lagi, fine, betul. Tapi mereka itu tidak mematuhi protokol kesehatan dan tidak tahu letak virus itu udah di mana. Coba kasih tahu saya letak virus itu di mana. Dan gue tahu itu kerja, tapi tolonglah kalau misalkan lo nggak bisa menghargai diri lo, hargai orang lain. Dan pikirin deh, ketika lo pulang, lo bawa virus nggak ke orang lain, lo bawa virus nggak ke keluarga lo bawa virus nggak ke warga yang di lingkungan yang memiliki fasilitas kesehatan yang minim. Dan juga yang harus lo hargain juga adalah negara kesehatan yang ada di depan. Coba para tenaga kesehatan yang lagi pengen hiburan buka TikTok, lihat tingkah laku lo yang kayak gitu, yang awalnya lo TikTok versus COVID-19 dan sekarang menjadi TikTok featuring COVID-19, man. Dan kenapa TikTok itu berubah? Dan kayak sih simpulannya kayak gitu sih. Jadi kalau lo boleh simpulkan, sikap yang harus ambil adalah, pertama, jangan contoh mereka. Yang harus kita ambil dan contoh mereka, dan kita harus mematuhi protokol kesehatan. Terus yang kedua, bagi lo yang follow mereka, please unfollow dari sekarang, karena mereka tidak layak, dan mereka tidak layak untuk dapat apresiasi dari kita semua. Terus yang ketiga adalah seharusnya kita semua juga mereport itu ke TikTok. Kita harus report semua video itu, bukan hanya ke TikTok, tapi para aparat yang sampai seperti gugus COVID-19. Jadi supaya mereka tahu, aparat sekalian, kelakuan para circle top of the mountain ini kayak gimana. Ternyata mereka tuh sangat pengen, mereka istilahnya tidak menghormati para tenaga medis yang sedang bekerja saat ini. Cukup menyedihkan ya. Itu aja sih. Thank you yang udah nonton. Please jangan nonton mereka, patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker kalau lo mau kemana-mana. 2, tetap jaga jarak. Yang ketiga, jangan lupa cuci tangan. Dan juga kalau lo tidak mematuhi itu,
lo bukan hanya tidak menghormati diri lo, tapi lo juga tidak menghormati orang lain, dan juga lo tidak menghormati perjuangan tenaga kesehatan yang ada di garis depan. Ya sih, itu aja ya. Thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena like, comment, dan subscribe itu adalah sebuah bentuk dukungan buat gue untuk selalu berjuang demi apapun dan susu anak gue. Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.